Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur ya kita pada hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lanjut lagi perdana dari kuliah Bandar Udara kelas A, yang mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan sampai selesai kuliah dan bisa dapatkan nilai yang bagus ya. Nilai yang terbaik lah. Kalau bagus deh yang terbaik. Ya. Tentunya syarat dan ketentuan berlaku ya. Ada syarat-syaratnya, kuliahnya, dan kerja tugas, tugas sendiri maupun kelompok, dan juga ikut ujian, baik ujian tengah semester maupun akhir semester. Salam dan salam juga kita tidak lupa semoga kita sampaikan kepada Nabi Allah SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Nah, pada kesempatan pertama ini kita membahas kontrak kuliah saja. Di berikutnya kita lanjut ke perkuliahan. Untuk pertama kali ini kita membahas apa yang akan kita kuliahkan nanti. Di sini untuk bandar udara, mata kuliah ini kode kuliahnya ini untuk ganjil SKK 392. Ada 2 SKS. Ya, 2 SKS ini maksudnya ya 2 jam tatap muka belajar, 2 jam offline atau online, dan 2 jam juga tugas mandiri ya belajar di rumah 2 jam. Jadi bukan hanya di kampus saja belajar kuliah seperti ini dengan tatap muka, tapi juga belajar mandiri. Dianjurkan setiap pekan, setiap minggu itu 2 jam diluangkan waktu untuk belajar mata kuliah bandar udara. Ini kalau digunakan dengan baik, cara ini yang dipelajari 2 jam, dipelajari lagi 2 jam, tatap muka, kerjakan tugas, maka bisa mendapatkan nilai yang tinggi. Karena pasti seseorang itu akan tahu kalau dia pelajari. Dan apalagi materinya sudah jelas, ada materinya, tugasnya juga, ada juga jawabannya dari materi, nah pasti dia akan tahu. Pengetahuan akan bertambah dan pasti akan tinggi nilainya. Dapat nilai yang terbaik. Nah, ini saya pengajarnya, sudah kenal ya. Semester lalu juga sudah mengajar. Jadi nama saya Mukhtar, ya, panggil abang kalau di rumah. Ya kenalan lagi di rumah, istri 1, anak 3. Kenal. Biasanya pertemuan pertama kenalan. Tinggal sudah tahu ya di Soho depan fotokopi Arafah depan dinas sosial Kabupaten Banggai. Sekarang semester ganjil 2022-2023 kita kuliahnya, oh ini belum diedit, ada kuliahnya nanti dibawa. Nah intinya mata kuliah ini ya, mata kuliah yang akan memberikan pengetahuan, memberikan pemahaman pada mahasiswa tentang perencanaan bandar udara. Bagaimana merencanakan ya, bandar udara. Ada bangunan sisi daratnya, ada sisi udaranya, bagian dalam, ada perkerasan jalannya, ada drainasenya. Tergantung waktu dilihat mana bisa dibahas. Jadi mahasiswa diharapkan ya, bisa mendapatkan gambaran umum mengenai bandar udara. Pembangunannya khususnya dalam sisi teknik sipil. Jadi kita akan membahas perencanaan bandar udara, mungkin khususnya pada sisi udara. Ada apron, ada taxiway, dan seterusnya. Kemudian ya targetnya mahasiswa memang ya mampu menjelaskan. Jadi sampai dia mendapatkan ilmu, dia mampu juga menjelaskan. Dia mampu menjelaskan perencanaan bandar udara. Dia bisa mengetahui prinsip-prinsip ilmu yang dipelajari dalam mata kuliah bandar udara ini, khususnya dalam perencanaan, ya. Dalam perencanaan udara ini ada merancang sistemnya, komponen lapangannya, baik sisi darat, ya, kalau sisi darat juga, dan sisi udara. Jadi mahasiswa diperkenalkan pada operasi lapangan terbang. Sistem pengendalian juga di dalam, kemudian mahasiswa diharapkan paham dengan konsep dasar dalam perencanaan dan terminal juga sisi udara.
terminal sisi udara. Bagian dari bandar udara. Temannya baru masuk. Ya, kita lanjut lagi. Ini diantara yang kita akan bahas tentang bandar udara, sejarahnya, dan seterusnya. Kemudian ada jenis pesawat dan spesifikasinya, Beckwing, Airbus, itu lainnya. Kemudian infrastruktur bangunannya, ya, ada infrastruktur airport yang berkaitan ini mungkin di pembahasan perkerasan jalan. Kalau sempat bangunan itu ada juga drainasenya, sebenarnya ada infrastruktur bangunan juga. Bangunannya itu beton ya, beton. Ya, kalau materinya sebenarnya tema berkaitan dengan tema, misalnya bandar udara, maka seharusnya dipelajari semuanya agar bisa merancang bangunan bandar udara dari teknik sipil, bagaimana pekerjaan jalannya, drainasenya, bangunannya, infrastruktur harusnya bisa dirancang, mampu merencanakan bangunan bandar udara. Tapi sekarang kurikulumnya tidak mengarah ke situ. Jadi bandar udara dipelajari hanya sebagian saja. Kalau ada perubahan kurikulum bagus, dibuat sebagai tema. Mata kuliahnya itu dipelajari satu tema, jadi satu full semuanya. Kalau bandar udara berarti semuanya dipelajari. Baik dari sisi bangunannya, cara membangunnya, merencanakan bangunannya, mekanikanya, kan dihitung juga itu perhitungan bangunan, perusahaan jalan, drainase, semuanya. Gambarnya kan, ada gambar, itu kan bisa dipelajari semua, gambar teknik, dimasukkan semuanya. Kalau mata kuliahnya diarahkan begitu kurikulumnya, maka mahasiswa akan menguasai semua. Tapi ini kita ya cuma sebagian saja ya. Jadi begitulah ya, sebagian akan kita pelajari tentang bandar udara. Di antaranya bandar udaranya itu sejarahnya, jenis pesawat, infrastruktur, desainnya ini, runway dan lain-lainnya. Perkerasan jalannya ada, drainasenya nanti akan kalau bisa sempat dibahas karena kita cuma 14 pertemuan. Nah, setelah ikut mata kuliah ini, ya diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dasar dalam perencanaan bandar udara. Dan persyaratan-persyaratannya membangun bandar udara, fasilitasnya apa saja, ada permasalahan sisi udara maupun darat, evaluasinya, ya dievaluasi, dan perencanaan geometrik bandar udara. Nah, kalau bisa dua drainasenya, kan kita diharapkan bisa. Kalau bisa juga bangunannya, perencanaan bangunan, menggambar juga, menggambar dan sebagainya. Ya, terbatas ya, nanti tergantung. Kemudian diharapkan dengan kuliah udara mahasiswa bisa tahu mengetahui pentingnya desain mengikuti standar yang aman, yang nyaman, ekonomis ya. Ada didengar suara ya? Jadi diharapkan bisa mengerti bandara, peta bandara, sistem bandara, dan komponen-komponen bandara, apa saja dalam bandara itu. Mampu memahami hubungan bagian-bagian lapangan terbang, baik sisi darat maupun sisi udara. Jadi beberapa hal yang diharapkan mahasiswa bisa kuasai dalam mempelajari dalam mata kuliah ini. Di antara lagi mengenali, mengidentifikasi jenis pesawat. Jenis pesawat bisa menentukan pesawat rencana dalam perencanaan. Bandara digunakan pesawat rencana. Mahasiswa bisa mengerti fungsi terminal, apa fungsi terminal, bisa memilih jenis terminal yang digunakan sesuai dengan kondisi medan. Dan mahasiswa diharapkan mampu mengetahui, bisa menggunakan dalam perencanaan pengaruh pesawat rencana. Pada posisi runway, panjangnya runway, nah nanti dipelajari apa itu runway. Fasilitas runway.
runway, ada taxiway, apron. Kemudian mahasiswa diharapkan bisa tahu tentang fungsi air traffic control untuk keamanan keselamatan bandara. Nah, mahasiswa juga diharapkan bisa mendesain, bisa merencanakan lapangan terbang dengan fasilitas penunjang yang diperlukan. Dan mahasiswa mampu memprediksi jumlah kedatangan, berapa jumlah kedatangan keberangkatan dari bandara yang akan dirancang. Jadi bisa tahu kemampuan bandara menampung berapa orang, menampung berapa pesawat, pesawat maupun penumpang. Dan diharapkan mampu menghitung arah dan besaran angin untuk perhitungan arah runway, panjang runway, dan fasilitas penunjang. Ada lagi, ya, diharapkan mahasiswa ini bisa merancang penempatan marka, lighting, ada marka, kalau di jalan kan ada marka jalan. Di pesawat juga, di bandara udara juga ada marka, lighting pada runway, taxiway, dan apron. Dipelajari apa itu apron, taxiway, dan runway dalam mata kuliah berikutnya, pertemuan berikutnya. Nah, ya, pada pertemuan berikutnya, pada mata kuliah bandar udara. Dan mahasiswa diharapkan mampu merencanakan taxiway dan fasilitasnya. Mahasiswa diharapkan mampu mempresentasikan, ya, menjelaskan, ya, memberikan gambaran tentang perencanaan lapangan terbang dan direncanakan sesuai dengan materi perkuliahan sudah didapatkan secara keseluruhan. Jadi kalau semua dipelajari luar biasa, mahasiswa bisa banyak tahu tentang perencanaan bandar udara. Kemudian ada tugas, nah, ada 2 tugas nanti dalam mata kuliah ini. Dan diantaranya materinya sebaiknya dibaca sebelum dimulai kuliah. Jadi materi bisa dibaca di classroom. Saya belum bagikan ya classroom, ada di classroom nanti materi bisa dibaca-baca. Dengan bisa didapatkan informasi sebelumnya sebelum kuliah. Lagi ditambah dengan kuliah, ditambah dengan kerja tugas mandiri, dan yang kedua ini tugas mandiri, nanti diharapkan bertambah wawasannya. Yang kedua ada tugas mandiri, yang juga wajib dikerjakan karena ada nilainya, dan nilainya lebih tinggi dari ujian, baik tengah semester maupun akhir semester. Dan nanti ada tugas mandiri, kalau ada materi yang sulit mungkin bisa didiskusikan. Kalau soalnya itu jawabannya sudah ada di materi, tinggal baca materinya, ada jawabannya semua dari pertanyaan. Jadi bisa diskusikan, dan tugasnya juga diharapkan bisa dikumpul pada pertemuan berikutnya. Ya, akan ada nilai tambahan bila dikumpul tepat waktu. Nanti juga kalau tempat nomor 3 lagi nih, tugas kelompok. Saya tugas kelompok, ada 3 tugas. Materinya dibaca, tugas mandiri, dan tugas kelompok. Dibagi beberapa orang, membuat PowerPoint, membuat apa namanya, ya, dari perkuliahan ya dibuat kesimpulannya, apa namanya, kalau resume ya, membuat resume dari materi dan buat PowerPoint untuk presentasi kelompok. Setiap pertemuan ada materinya, dan itu bisa jadi materi untuk satu kelompok. Jadi kalau 14, saya bisa materi pertemuan bisa 14 kelompok. Atau dikurangilah, terlalu banyak 14 kelompok. Jadi saya akan rancang bagaimana kerja tugas kelompoknya. Kemudian dalam penentuan nilai akhirnya, ada ujian ya, evaluasi tengah semester dan akhir semester. Ujian ini sama-sama 25%. Nah, untuk tugasnya ini yang besar. Tugas, baik tugas mandiri maupun diskusi, presentasi, tugas kelompok, ini 45%. Untuk kehadiran juga dinilai dari 100% semuanya. Dengan kehadiran penilaian. Ini jadwal masuk hari ini, hari Kamis, jam 10 ya. Sampai selesai. Bisa saja tidak sesuai dengan jamnya ini. Tergantung materinya, yang penting bisa dipahami. Sekarang sudah canggih, ya, kalau sudah dibaca dahulu ya bisa sudah dipahami. Tinggal tanya jawab sebenarnya pertemuan. Ya, kalau tidak ya bahas sedikit. Kemudian kita bisa diskusi kalau ada yang ditanyakan. Kemudian berikutnya ujiannya ya UTS, ya pasti
dilakukan setelah pertemuan ke-7. Ya, ketemu setiap pertemuan ke-8. Dan ujian akhir itu ditentukan fakultas ya. Akan dilakukan secara offline langsung di kampus. Dan terakhir ini ada aturan-aturan kuliah. Kalau kita kuliah offline ada aturannya. Ini online, ada juga kuliah offline. Ada beberapa aturan, diantaranya kuliah dimulai sesuai jadwal, tentunya. Kemudian yang kedua, kuliah bisa ditiadakan ya. Kalau dosen lambat. Kalau 30 menit tidak ada dosen, ya bisa dianggap tidak jadi kuliah hari itu. Dan dicarikan, ya, bisa ditentukan waktu pengganti. Kapan? Antara dosen dan mahasiswa ya bisa dijadwalkan. Nah, kemudian untuk dosen, kalau dosen ya aturannya berpakaian rapi, ya rapi seperti saya begini, ya, rapi pakaiannya, tidak merokok dalam kelas, tidak kelihatan rokok ya saat kuliah. Tidak diperbolehkan mengucapkan kata-kata menyinggung agama, entitas, suku atau apa saja. Kemudian harus ya, perlu memberitahu bahan-bahan referensi untuk kuliah. Sekarang bisa menggunakan internet, Google. Tinggal ketik saja mau cari materi apa, bandar udara, muncul. Materi PowerPoint, materi Word, PDF, ada semua. Jadi mudah sekarang untuk mencari referensi dalam kuliah. Kemudian untuk mahasiswa, ya, tidak boleh lambat lebih dari 10 menit. Kalau udah kuliah jam 10, offline, kemudian dia datang, kalau tidak salah ini offline 26 sampai 30 yang disampaikan dari fakultas, Kaprodi. Jadi ini pekan depan bisa offline. Jadwal untuk offline, mungkin 1 bulan 1 kali, September ini. Nah, jadi kuliahnya boleh, kalau offline ini akan bisa offline juga, online dan offline ya. Offline bisa pekan depan jadwalnya 26 sampai 30 masuk. Nah, kalau masuk tidak boleh lambat lewat 10 menit. Nah, kalau lambat 10 menit atau 15 menit lah. Ini ganti 15 menit. Lambat lebih dari 15 menit tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk kuliah. Ya, ada masukan-masukan mungkin. Aturan-aturan ini aturan kita sama-sama, dosen dan mahasiswa. Jadi kalau ada masukan ya boleh langsung bicara. Nah, di sini 15 menit saja. Kalau terlambat 15 menit, offline tidak boleh masuk. Kemudian offline itu di kampus ya, bukan online. Sekarang online. Sekarang online. Kemudian berikutnya berpakaian rapi. Berpakaian rapi. Ya, seperti saya begini rapi. Nah, di sini karena di kampus berarti pakai sepatu. Pakainya berkerak, yang ini kerak kemeja, atau pakai kaos, kaosnya juga ada keraknya. Ada kerak. Jadi kelihatan sopan ya. Sopan, tidak ketat, dan tidak pendek. Nah, tidak ketat dan tidak pendek. Apalagi perempuan, nah, sebaiknya menutup aurat. Nah, apalagi kampus Muhammadiyah, kampus Islami. Jadi dianjurkan menutup aurat. Kemudian kalau ada pertanyaan berkaitan dengan pembelajaran materi, ya tidak terbatas harus di kelas, bisa di luar kelas, ya bisa lewat WA juga, HP dan sebagainya. Bisa ketemu langsung di fakultas, mungkin kalau ada bisa kerja tugas dan lain-lain, dan di tempat lainnya kalau ketemu. Ada yang di jalan ketemu saya bisa diskusi. Kemudian ya, dalam hal merokok tidak diperbolehkan, untuk merokok. Ini tata tertib. Ini sudah 4. Bang. Siswa dan dosen, kemudian masih ada lagi sampai ke 5 ini. Mahasiswa masih lanjut. Nah, kalau alat komunikasi di dalam kelas harus dalam keadaan silent ya. Silent, tidak ada suara. Kalau telepon orang yang masuk tidak muncul suara atau dimatikan. Tapi kalau kuliah saya pakai classroom, jadi hati sebaiknya hidup.
Kalau ada internet bisa dibuka materinya di HP, lewat HP bisa lihat materinya. Nah, sudah ada di Classroom. Kemudian diperbolehkan izin tentunya dengan surat keterangan sakit. Ya boleh tidak masuk dengan adanya surat keterangan sakit atau izin ya. Ada kegiatan apa meninggal misalnya keluarganya atau kegiatan lain, bepergian ke luar negeri, keluar kota ya bisa minta izin. Kemudian boleh izin keluar kelas ya. Mungkin ke kamar kecil atau kemana kita izin. Kemudian mahasiswa kalau ketahuan plagiat, ya nyontek tugas temannya, ada tugas pintar-pintar ya, menyontek. Kalimatnya bisa diperbaiki, namanya bisa diperbaiki, dan pakai nama temannya dikumpul, lah itu kelihatan menyontek. Kalau menyontek langsung dapat nilai E. Ketahui buat curang dalam proses pembelajaran, ya dapat nilai error. Pihak kita untuk jiwa yang baik. Saya dilatih juga untuk tadi disiplin, tidak boleh terlambat, dilatih juga untuk memiliki jiwa yang baik, kepribadian yang baik. Mahasiswa hadir 90% ke atas dari kuliah akan dapatkan lagi tambahan 10%. Persen tambahan nilai kalau hadir 90% ke atas. Kemudian yang kumpul tugas sebelum atau tepat waktu dapat tambahan lagi nilai 5%. Jadi setiap pekan dikumpulkan tugas. Kalau tugasnya tepat waktu dapat tambahan nilai lagi. Ya, diharapkan kerjakan tugas 1 kali sepekan. Setelah kuliah kerjakan saja, jadi bisa dikumpul. Tugasnya bisa dikerjakan 1 hari selesai. Kalau tadi dikerjakan kelihatan dia malas mau belajar. Karena kalau kegangguan kuota bisa dengan temannya, HP temannya bisa digunakan untuk kerja tugas. Sudah ada teguran tinggal 10 menit. Ya. Kemudian kalau ada pelanggaran terhadap tata tertib tersebut akan ada sanksi ya. Sanksi langsung atau tidak langsung. Ada yang merokok yang diberikan sanksi dalam kuliah. Lambat kuliah, nah akan diberikan sanksi tidak boleh masuk 15 menit lebih. Kemudian ada pelanggaran, plagiat, curang, nyontek, nah, dapatkan apa hukumannya. Kalau berbuat baik lagi ya dapat reward, ada reward, penilaiannya akan meningkat dari reward bisa meningkat. Itu ada 5 sanksi. Ini bahan bacaannya, nah, bisa dibaca ini sumber bahasa Inggris, sumber bahasa Indonesia ada di Google. Ya, Google Cendekia bisa dibuka, akan ada banyak didapatkan materi. Ini kesepakatan, ini saya dengan mahasiswa ini. Ini apa namanya? Contoh ya, kesepakatan yang kita sepakati. Kesepakatan. Demikian kita kuliah pada saat ini, kontrak kuliah. Mungkin ada masukan lagi aturan-aturan atau ada yang aturan berlebihan misalnya ini kurang tepat, nah, silakan berikan masukan, tambah aturannya atau dikurangi. Ada yang ingin bicara silakan. Tidak ada? Ya, waktunya juga sudah hampir selesai. Jadi kalau tidak ada, saya akhir ya. Stop share-nya. Ini bisa dipoto.
mata kuliah standar udara ya. Udara. Standar udara kelas A. Ya, di absen. Oke, kita akhiri kuliah kita. Ya, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Klik end meeting. Rusak.